Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga selalu ada dalam kebaikan Allah, selalu diberikan kesehatan. Bagaimana rasanya di rumah? Sudah sangat bahagia? Pasti macam-macam perasaannya, ada yang suka, mungkin ada yang tidak suka, ada yang sudah jenuh belajar di rumah, tetapi kita harus tetap semangat. Nah, selamat datang di mata pelajaran Ibu di Otomatisasi dan Tata Kelola Sarana dan Prasarana kelas 12. Nah, di awal tahun ini semoga kita dimudahkan perjalanannya sampai dengan setahun ke depan, dan semoga nanti belajar dengan ibunya tidak bosan ya. Nah, kali ini Ibu akan memberikan orientasi mata pelajaran OTK Sarana dan Prasarana untuk pembukaannya saja. Jadi hanya merecall karena pelajaran ini sudah dipelajari waktu kelas 11. Jadi Ibu akan menyampaikan sedikit apa itu sarana dan prasarana agar kita juga menyamakan persepsi di awal. Apa itu sarana dan prasarana? Nah, kalau misalkan di kelas 11 itu kita tidak mendalami tentang apa aja daur hidup sarana dan prasarana, di kelas 12 ini Ibu akan membahas satu persatu ruang lingkup atau daur hidup dari sarana prasarana. Nah, untuk yang bab pertama ini Ibu akan menjelaskan tentang perencanaan sarana dan prasarana. Pasti di awal itu ketika manajemen kantor itu akan dimulai dengan planning. Planning itu adalah perencanaan. Oke. Pada bagian yang pertama ini Ibu akan menjelaskan tentang satu, hakikat administrasi Sarpras atau singkatannya sarana prasarana. Nah, ada dua pendapatnya, ada yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI atau diungkapkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007. Kemudian yang kedua ada ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana, dimulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan dan pendistribusian, pendayagunaan dan pemanfaatan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan, inventarisasi, pelaporan hingga penghapusan. Jadi dimulai dari adanya kita mengadakan sarana dan prasarana sampai dengan sarana dan prasarana itu dihapuskan atau ditiadakan. Kemudian yang ketiga adalah tujuan dari administrasi sarana dan prasarana. Semua berkaitan dengan administrasi. Kita langsung ke bagian yang pertama tentang hakikat dari administrasi sarana dan prasarana. Hakikat itu sama aja kayak arti. Nah, tadi diungkapkan oleh dua. Yang pertama menurut KBBI, katanya administrasi sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan. Nah, di sini perlu digarisbawahinya itu adalah alat untuk mencapai tujuan. Kira-kira kalau misalkan di kantor salah satu alat untuk mencapai tujuan apa? Nah, ketika misalnya kita ingin mencetak dokumen, di situ ada alat yang dibutuhkan untuk mencetak dokumen. Kira-kira apa? Kira-kira apa tuh? Alat untuk mencetak dokumen agar kita bisa membacanya secara hard file atau secara fisik, secara fisik. Nah, kira-kira apa? Betul, jawabannya adalah printer. Nah, alat untuk mencetak dokumen salah satunya adalah printer. Oke, bagus, masih ingat. Kemudian setelah sarana ada yang kedua, yaitu prasarana. Adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Prosesnya itu di sini bisa usaha, bisa pembangunan, bisa proyek. Nah, kata kunci tadi sarana itu adalah alatnya. Kalau prasarana itu adalah penunjang utama terselenggaranya. Nah, contohnya ketika kita akan mencetak dokumen, ada sarana, penunjang utama supaya kita bisa mencetak dokumen itu. Kira-kira apa? Kalau sarana alatnya itu kan tadi printer, tetapi penunjang utama supaya kita bisa mencetak dokumen itu apa? Harus ada apa? Biasanya kata kuncinya prasarana itu bentuknya lebih besar daripada alat. Penunjang utama ya. Kalau misalnya masih remang-remang, Ibu contohkan tidak di kantor, misalkan di sekolah. Ketika
anak-anak akan belajar. Nah, mereka itu membutuhkan apa saja sarananya itu untuk menulis. Mereka butuh apa? Buku, misalkan pensil. Kemudian, menulisnya itu di atas apa? Nggak mungkin kan di atas punggung temannya? Nggak mungkin kan? Ya mungkin masih ada aja yang di kelasnya kayak gitu ya, iseng. Tapi kalau di sekolah itu pasti menggunakan sarananya itu adalah meja. Tuh, ketika kita akan menulis, itu di atas meja. Nah, tetapi agar anak-anak itu nyaman untuk belajar, ada penunjang utamanya. Supaya bisa belajar dengan nyaman, dengan enak, kira-kira apa tuh? Ciri-cirinya adalah besar dan kokoh. Apa? Kira-kira apa tuh? Nah, betul. Adalah ruangan atau kelas atau bangunan. Nah, itu adalah contohnya dari prasarananya sebagai petunjang utama terselenggaranya suatu proses-proses. Di sini kalau dicontohkan di sekolah itu adalah untuk belajar supaya anak-anak nyaman, enak belajar di kelas itu harus ada bangunannya tertutup. Kalau misalkan ada hujan tidak kehujanan, kalau misalkan panas tidak kepanasan. Oke, itu menurut KBBI. Yang kedua, menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007. Karena kita ada di ruang lingkup pendidikan, maka regulasi atau peraturannya itu mengacu kepada Menteri Pendidikan. Nah, kata Menteri Pendidikan, sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah. Sarana pendidikan antara lain seperti tadi ya, meja, kursi, serta alat-alat media pembelajaran. Dan di sini dapat ditambahkan tadi selain sarana, kata KBBI itu adalah alat. Menurut Menteri Pendidikan di sini yaitu sesuatu yang bisa dipindah-pindahkan. Nah, di situ keywordnya. Meja bisa dipindahkan, kemudian kursi bisa, dan alat-alat media pembelajaran contohnya mungkin seperti kalau kita belajar biologi itu biasanya ada rangka-rangka yang kayak apa, miniatur dari badan kita, misalkan ada tulangnya, ada kepalanya. Nah, itu kan gampang dipindah-pindahkan. Atau kalau kita belajar IPS dulu waktu SD, mungkin kalian masih ingat ada yang berbentuk bulat yang suka kalian putar-putar, itu apa tuh namanya? Nah, namanya adalah globe. Nah, itu adalah contoh-contoh sarana yang ada di sekolah sebagai sarana pendidikan. Kemudian prasarananya adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah atau madrasah. Prasarana pendidikan antara lain seperti gedung, ruang kelas, halaman, taman, lapangan, atau jalan menuju sekolah. Nah, di sini kata kuncinya adalah fasilitas dasar. Bayangin kalau sekolah nggak punya bangunan, mau belajarnya di mana coba ya? Berarti itu adalah salah satu fasilitas dasarnya. Halaman itu termasuk prasarana, termasuk, karena kebalikan dari sarana. Kalau sarana itu bisa dipindah-pindahkan, kalau prasarana itu tidak bisa dipindah-pindahkan. Gedung kan mana mungkin digali sampai bawah terus dipindahkan, enggak kan, palingan ditambah gedung itu. Tidak mungkin tidak bisa dipindah-pindahkan. Nah, sampai sini sudah mengerti perbedaan mendasar antara sarana dan prasarana. Jadi sarana itu yang pertama tadi keywordnya adalah alat, kemudian bisa dipindah-pindahkan. Kalau prasarana itu adalah penunjang utama, kemudian bisa juga fasilitas dasar, kemudian tidak bisa dipindah-pindahkan. Nah, itu keyword yang harus kalian ingat, perbedaan antara sarana dan prasarana. Karena kita belajar di otomatisasi dan tata kelola perkantoran, berarti berkaitan dengan administrasinya. Kita tidak berkaitan dengan meja itu terbuat dari apa, ini itu size-nya berapa kali berapa, tidak. Tapi kita belajar tentang bagaimana mengadministrasikan atau bagaimana kita mengelola sarana dan prasarana itu. Nah, jadi tujuan kita belajar OTK sarana dan prasarana itu adalah bagaimana cara kita mengelola sarana dan prasarana baik yang ada di kantor ataupun kalian karena sekarang masih jadi siswa yang ada di sekolah. Oke. Selanjutnya, ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana tadi dimulai dari perencanaan sampai dengan penghapusan. Nah, kita bahas yang pertama dulu mengenai perencanaan atau planning.
perencanaan di sini bisa berkaitan dengan kebutuhan, dan anggaran biasanya berkaitan dengan keuangan. Nah, penjelasannya, perencanaan merupakan kegiatan pemikiran, penelitian, perhitungan, dan perumusan tindakan-tindakan yang akan dilakukan, baik berkaitan dengan kegiatan-kegiatan operasional dalam pengelolaan sarana dan prasarana atau perbekalan. Nama lainnya ya. Jadi kalau misalkan perbekalan itu apakah beda atau sama dengan sarana dan prasarana, itu sama saja nama lainnya. Kemudian penggunaan, pengorganisasian maupun pengendalian perbekalan. Jadi di sini intinya adalah perencanaan itu berkaitan dengan pemikiran, penelitian, perhitungan, dan perumusan tindakan-tindakan yang dilakukan. Contohnya misalkan ketika tahun ajaran baru di sekolah. Nah, berapa siswa yang masuk dan berapa ruang kelas yang dibutuhkan. Di situ ada perencanaan. Satu kelas itu 36, berarti butuh bangku dan kursi itu adalah 18 pasang. Kenapa 18 pasang? Karena satu meja itu biasanya diisi oleh 2 orang. Nah, perencanaan itu sampai di tahap dengan perhitungan. Berapa banyak yang dibutuhkan, apa saja yang dibutuhkan. Jadi masih dalam tahap belum action. Biasanya hanya teori-teori saja kalau perencanaan. Itu contohnya di sekolah. Kalau misalkan di kantor, ada pegawai baru, perencanaannya harus ditambahkan berapa meja, harus disimpan di mana. Nah, kemudian kalau misalkan perusahaannya itu menjual barang. Nah, misalkan di bulan Agustus sekarang mau kemerdekaan, perencanaan sarana prasarana yang dibutuhkan, mungkin biasanya perusahaan itu suka memasang bendera di depan gedungnya. Nah, perencanaan sarana prasarananya harus disiapkan, mungkin tiang bendera, benderanya, dekorasi untuk gedungnya, dekorasi di luarnya. Nah, itu pada tahap perencanaan. Jadi perencanaan itu adalah perhitungan apa saja yang dibutuhkan, masih pada tahap itu. Nah, di sini perencanaannya ada 2, ada kebutuhan dan anggaran. Kalau kebutuhan itu lebih ke fisiknya, ke bendanya, apa aja yang diperlukan itu. Tapi kalau anggaran nanti berkaitan dengan keuangannya. Nah, sekarang yang anggarannya. Katanya, perencanaan penganggaran terdiri dari kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha untuk merumuskan perincian penentuan kebutuhan dalam suatu skala standar, yakni skala mata uang dan jumlah biaya dengan memperhatikan pengarahan dan pembatasan yang berlaku terhadapnya. Nah, kalau anggaran itu misalkan kalau tadi sekolah satu meja itu harganya berapa. Nah, itu termasuk dalam perencanaan anggaran. Kalau misalkan satu meja, taruh saja satu set meja ya, meja dengan kursinya misalkan 500.000 dikali 18 berapa. Kemudian kalau di perusahaan tiang bendera berapa banyak, harganya satuannya berapa, jumlahnya berapa. Kalau bendera 1 meter berapa, dikali banyaknya bendera berapa, totalnya berapa. Nah, itu sebagai perencanaan anggaran. Nanti berbentuknya adalah laporan perencanaan. Jadi itu masih perencanaan, belum di ACC iya atau tidak. Jadi masih butuh pertimbangan. Jadi di perencanaan itu ada 2, ada perencanaan kebutuhannya, kemudian ada perencanaan terhadap anggarannya, uangnya, kemudian terhadap barangnya. Jadi jangan sampai memikirkan itu beli barang, meja, kursi, printer, bla bla bla, tapi kita tidak memikirkan uangnya. Nanti kalau misalkan belanjanya berlebihan dari budget yang akan kita keluarkan, jadi kerugian buat perusahaan kita. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pengadaan. Nah, menurut Rugaiyah dan Atiksismiati tahun 2011, pengadaan adalah proses kegiatan mengadakan sarana dan prasarana yang dapat dilakukan dengan cara-cara membeli, menyumbang, hibah, dan lain-lain. Nah, pengadaan itu di sini Ibu tanda merahkan, yaitu proses kegiatan mengadakan. Berarti di tahap ini si barang itu sudah dibeli atau sudah ada. Caranya seperti bisa 3. Bisa membeli, perusahaan kita membeli sendiri, atau disumbang,
atau kita menghibah atau barang hibah dari orang lain. Itu jadi ada biasanya kalau misalkan orang yang bekerja di bagian pengadaan ini tahu link untuk membeli barang-barang yang efektif dan efisien. Jadi biasanya referensi toko atau referensi harga-harganya itu dia paham sekali di bagian pengadaan ini. Jadi setelah di perencanaan turun ke pengadaan untuk membeli barang-barang atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Kemudian definisi lain mengatakan bahwa pengadaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan semua jenis sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, di perusahaan itu tidak gampang untuk membeli sesuatu tanpa perencanaan. Contohnya misalkan kita bekerja di perusahaan A, kemudian tiba-tiba mau membeli komputer baru sebanyak 5 unit. Nah, itu di tengah-tengah, misalkan di tengah-tengah bulan. Kan biasanya perencanaan itu di awal bulan untuk perencanaan sarana dan prasarana. Di tengah-tengah itu misalkan mau beli aja 5 PC komputer. Nah, tidak bisa seperti itu karena itu akan memberikan biaya yang lebih untuk perusahaan kita. Nah, pembelian sarana dan prasarana itu harus sesuai dengan perencanaan di awal. Karena di sana sudah dianggarkan anggarannya berapa. Nah, dan uang yang lainnya itu bisa untuk kebagian apa gitu. Jadi tidak semuanya untuk dibalikan barang-barang sarpras seperti itu. Nah, di sini adalah menyediakan semua jenis sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi tidak bisa dadakan gitu, kayak tahu bulat ya, pengen beli ini di perusahaan tuh langsung beli, pengen beli itu ya, tidak bisa seperti itu. Jadi harus sesuai dengan perencanaan pengadaannya itu. Kemudian, nah ini contohnya pengadaan di organisasi. Pengadaan organisasi adalah segala kegiatan yang dilakukan dengan cara menyediakan semua keperluan barang dan jasa berdasarkan hasil perencanaan dengan maksud untuk menunjang kegiatan organisasi agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Nah, kalau pengadaan di organisasi itu adalah menyediakan semua keperluan barang dan jasa. Kalau jasa gimana Bu contohnya? Misalkan kalau jasa itu di suatu perusahaan itu biasanya suka ada sarana seperti AC atau mesin fotokopi atau alat-alat kantor yang lainnya. Nah, di sana kan kalau misalkan orang-orang atau SDM-nya itu tidak terlatih untuk membetulkan AC, kan setiap karyawan itu tidak dituntut untuk bisa membetulkan AC, makanya mereka memerlukan jasa atau orang dari luar untuk memperbaiki AC. Nah, di sini maksudnya keperluan berupa jasa itu misalkan servis AC, servis fotokopi atau servis toilet. Nah, hal-hal seperti itu yang SDM perusahaan itu tidak punya. Jadi mereka bisa mendatangkan jasa dari luar. Itu termasuk juga dalam keperluan atau pengadaan yang bisa diadakan oleh organisasi. Kemudian contoh pengadaan organisasi ada gedung. Gedung itu tadi apa? Sarana atau prasarana? Nah, betul, gedung itu adalah prasarana. Ruang rapat itu adalah prasarana, meja kerja itu adalah sarana. Kemudian barang yang berkaitan dengan produksi. Kalau misalkan perusahaannya itu berkaitan dengan garment, berarti barang-barang produksi yang dibutuhkannya sarananya itu ada mesin jahit mungkin, terus ada benang, ada kain, ada jarum, dan lain sebagainya. Itu contoh-contoh pengadaan dalam organisasi. Yang ketiga, setelah perencanaan kemudian diadakan barangnya itu dibeli, bisa hibah atau disumbang atau menyumbang. Kemudian yang ketiga adalah bagian penerimaan dan pendistribusian. Oke, setelah barang dibeli nih, diadakan, kemudian pasti barang itu diterima. Penerimaan artinya menerima fisik barang dari pabrik, prinsipal atau distributor yang disesuaikan dengan dokumen pemesanan dan pengiriman dalam kondisi yang sesuai dengan persyaratan penanganan barangnya. Nah, ketika
suatu perusahaan itu telah membeli barang dari pabrik atau prinsipal atau distributor. Nah, kita sebagai yang belinya itu harus bisa mengecek barang apa saja yang dibeli, yang dikirim itu sesuai apa tidak, kondisinya bagus atau tidak, kemudian sesuai tidak dengan dokumen yang dipersyaratkan. Jadi ketika kita menerima barang itu tidak barang masuk langsung disimpan di gudang, tidak, tapi bagian penerimaan itu harus punya formulir atau daftar cek pemesanannya. Misalkan pesan kertas sebanyak 100 rim, itu dicek bener gak 100 rim jumlahnya, walaupun jumlahnya banyak tapi harus tetap dicek. Kalau misalkan tidak dicek, nanti kalau ada kesalahan siapa yang tanggung jawab? Kita sebagai penerimanya dan sebagai pengecek dokumennya, nanti yang disalahkan kita dan kita yang harus tanggung jawab. Nah, makanya di divisi penerimaan itu harus punya dokumen pemesanannya, apa saja yang dipesannya. Kalau misalkan tidak sesuai nih barang yang datang dengan daftar pesanannya, nah berarti kita bisa mengajukan klaim sama perusahaannya, kenapa barang yang dikirim tidak sesuai, atau misalkan kenapa keadaannya cacat seperti itu. Nanti kita bisa mereturn barang tersebut yang sudah kita beli. Kemudian pendistribusian itu adalah kegiatan yang mencakup pemindahan barang dan tanggung jawab dari instansi atau pemegang yang satu kepada instansi atau pemegang yang lainnya. Nah, otomatis ketika barang diterima itu pasti didistribusikan, dipindahkan barang, misalkan dari gedung perusahaan yang kita beli. Misalkan contoh perusahaan A itu jual alat-alat ATK kantor, kita perusahaan B itu membelinya. Nah, berarti pemindahan barang dari instansi A, dari penjual ATK ke kita instansi B yang membelinya, dan tanggung jawabnya juga dipindahkan. Jadi nanti pemeliharaannya berarti perusahaan kita yang membelinya, perusahaan B yang membelinya. Jadi adalah pendistribusian itu adalah proses pemindahan barang. Kemudian contoh penerimaan dan pendistribusian adalah kegiatan penyaluran, membagi atau mengeluarkan barang sesuai kebutuhan guru atau seksi bagian dalam instansi tersebut untuk keperluan kegiatan belajar dan mengajar serta perkantoran. Nah, contohnya kalau di sekolah, misalkan sekolah membeli ATK atau barang-barang yang berkaitan dengan guru-guru mengajar di sekolah, bisa berupa ballpoint, whiteboard, penghapus, buku, kertas, dan hal lain sebagainya. Nah, dari sekolah itu dibagikan kepada guru, masing-masing guru. Ini untuk kebutuhan guru OTKP, ini untuk kebutuhan guru TKJ. Nah, itu termasuk dalam proses pendistribusian. Jadi, pendistribusian itu memindahkan. Asalnya pusatnya dari sekolah, sekarang dibagikan kepada guru-gurunya. Nah, jadi didistribusikan atau dibagikan. Kemudian ada 3 hal penting yang harus diperhatikan dalam proses penerimaan dan pendistribusian. Yang pertama adalah ketepatan barang yang disampaikan, jumlahnya maupun jenisnya. Jumlahnya berapa, jenisnya apa? Contoh misalkan kita beli sticky note. Sticky note itu kan ada yang bentuknya besar, ada yang bentuknya kecil, ada yang bentuknya kecil juga, tapi ada tulisannya sign here. Nah, jenisnya itu yang mana? Itu kan sama-sama sticky note ya, tapi berbeda jenisnya. Yang ini mah ada tulisannya, yang satu lagi mah polos. Nah, itu juga harus pas. Kalau misalkan kita pesan yang polos dikirim yang ada tulisannya, berarti kita bisa mengajukan pengembalian, dia tidak sesuai dengan pesanannya. Makanya spesifikasi pemesanannya juga harus diperhatikan. Kemudian ketepatan sasaran penyampaiannya, benar nggak alamatnya ke kantor kita. Misalkan kalau kita yang beli, jangan-jangan barangnya salah alamat atau alamat palsu. Yang ketiga adalah ketepatan kondisi barang yang disalurkan. Kondisinya itu masih baik atau tidak. Sangat rentan sekali kalau mendistribusikan barang-barang yang gampang pecah atau barang-barang yang mudah bukan mudah robek ya, jadi mudah kalau misalkan dibawa sama truk
dalam perjalanan jauh itu rentan saja. Contohnya misalkan seperti tinta, kalau misalkan tidak ditutup dengan betul-betul kan itu tutupnya bisa terbuka, kemudian cairannya bisa menyebar kemana saja. Kalau misalkan pengirimannya bersama kertas, dia kan bisa menyerap tuh ke kertas, jadi tidak terpakai kertasnya. Nah, harus diperhatikan kondisi barang yang disalurkan itu benar-benar 100% good conditionnya. Nah, setelah perencanaan, kemudian pengadaan, ketiga penerimaan dan pendistribusian, keempat adalah pendayagunaan dan pemanfaatan. Tadi kita sudah sampai barang-barang itu didistribusikan kepada subbagian, kepada bagian-bagian yang membutuhkan. Sekarang adalah bagian pendayagunaan dan pemanfaatan. Nah, penjelasannya, penggunaan adalah manfaat segala jenis barang yang sesuai dengan kebutuhan secara efektif dan efisien. Jadi, barang yang sudah diterima itu dimanfaatkan atau digunakan secara efektif dan efisien. Efektif itu berkaitan dengan tujuannya. Kalau misalkan penghapus itu benar nggak sih dipakai buat menghapus? Jangan sampai penghapus itu dipakai untuk melempar orang. Nah, itu kan jadi tidak efektif ya tujuannya. Padahal fungsi penghapus adalah untuk menghapus tulisan. Kemudian secara efisien. Efisien itu berkaitan dengan waktu dan uang. Untuk misalkan satu guru, satu penghapus itu sudah cukup, karena sekarang kan guru tidak sering memakai pensil ya. Seringnya memakai ballpoint, jadi jangan satu guru dikasih satu box aja gitu. Satu box yang banyak itu kan membuang-buang anggaran ya. Cukup misalkan satu guru satu atau dua penghapus sebagai pegangannya, tidak dikasih satu box seperti itu. Nah, dalam pendayagunaan serta pemanfaatan itu ada hal-hal yang harus diperhatikan, seperti tujuan yang akan dicapai. Nah, ketika kita mengadakan barang, contohnya printer itu untuk apa sih? Nah, kita harus tahu dulu printer itu gunanya untuk apa, yaitu untuk mencetak dokumen. Jadi harus tahu dulu tujuan yang akan dicapainya. Kita mengadakan barang itu buat apa? Jangan sampai membeli barang nanti rusak, tidak terpakai karena kita tidak tahu bagaimana cara memanfaatkannya. Kemudian tersedia sarana dan prasarana menunjang. Contohnya misalkan ketika kita membeli bola basket, tetapi lapangannya itu nggak ada. Nah, mau main basket di mana kan nggak mungkin ya kalau di kelas. Nah, makanya harus ada prasarana penunjangnya, seperti lapangan, halaman yang luas. Nah, harus ada prasarana penunjangnya. Atau ketika kita akan membeli alat yang besar, kapasitasnya itu besar, misalkan seperti tempat fotokopi, itu kan butuh space yang lumayan ya, tetapi ruangannya itu kecil, ruangan kantornya itu kecil. Nah, jadi pendayagunaan atau pemanfaatan itu kurang karena tidak tersedia prasarana yang menunjang. Kemudian karakteristik pengguna, berarti di sini SDM. SDM itu artinya sumber daya manusianya itu bisa apa enggak pakai alat yang kita beli, supaya pendayagunaannya itu maksimal. Contoh misalkan kita beli mesin stensil itu untuk kertas biasanya. Nah, tapi orang-orangnya itu tidak mengerti bagaimana cara menggunakan mesin stensil. Nah, sebaiknya kita melihat karakteristik penggunanya itu, mereka bisa pakai mesin stensil atau pakai printer biar pendayagunaannya itu maksimal, secara maksimal. Kemudian pemeliharaannya. Nah, ketika suatu perusahaan, sekolah, instansi apapun, kalau misalkan membeli suatu sarana ataupun mengadakan prasarana, itu harus tahu cara pemeliharaannya. Jangan sampai beli, simpan sampai rusak, udah ganti lagi. Tidak seperti itu. Di dalam administrasi sarana prasarana ada yang namanya pemeliharaan. Jadi suatu sarana itu dipelihara. Kalau misalkan sudah waktunya rusak, itu kalau masih bisa dibetulkan, tidak dengan diganti. Kalau digantikan berarti memberikan biaya yang lebih untuk pemeliharaan tersebut. Kalau misalkan biaya servis atau biaya perbaikannya melebihi biaya penghapusannya, itu baru boleh dibuang. Oke, yang kelima, tadi ingat yang pertama itu adalah
Perencanaan itu ada kebutuhan dan anggaran. Kemudian yang kedua pengadaan, yang ketiga penerimaan dan pendistribusian, yang keempat adalah pendayagunaan atau pemanfaatan. Kita beranjak ke yang 5, yaitu pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan. Nah, ketika suatu sarana atau prasarana itu digunakan, tadi dimanfaatkan, didayagunakan, ada waktunya untuk pemeliharaan, perawatan, serta perbaikan. Pemeliharaan itu untuk pemeliharaan berkala. Misalkan suatu printer itu tintanya sudah habis, nah berarti kan diisi, dipelihara. Kemudian kalau di dalam perbaikan, kalau misalkan sudah mencetak dokumen tidak keluar, berarti kan diservis ya, diperbaiki. Nah seperti itu. Jadi tidak dalam sekali waktu printer itu tidak bisa mencetak dokumen, kertasnya nggak keluar, langsung aja lah ini mah rusak, ganti. Nah tidak bisa seperti itu. Kalau masih bisa diperbaiki sarana itu, berarti masih harus diperbaiki, tidak dengan dihapuskan atau tidak dengan dibuang. Nah, kegiatan yang berupaya untuk meningkatkan, mempertahankan, dan mengembalikan peralatan selalu dalam kondisi yang siap pakai dan berfungsi dengan baik. Nah, ini adalah definisi dari pemeliharaan. Sekali lagi ya, pemeliharaan adalah kegiatan yang berupa upaya untuk meningkatkan, mempertahankan, dan mengembalikan peralatan sesuai dalam kondisinya siap pakai dan berfungsi dengan baik. Jadi asalnya enggak baik, harus sampai dengan berfungsi dengan baik. Kemudian usaha preventif atau pencegahan agar sarana dan prasarana tidak rusak dan tetap terpelihara. Namanya juga pemeliharaan, supaya apa? Supaya tidak rusak dan tetap terpelihara. Kemudian usaha kalibrasi, pengaturan, penyetelan atau perbaikan peralatan, sarana dan prasarana yang sudah terlanjur rusak sehingga bisa dipergunakan lagi. Nah, kalau sudah rusak bisa tuh dipelihara, diperbaiki atau dirawat supaya tidak rusak berkepanjangan, apalagi untuk alat-alat yang harganya lumayan. Nah, itu harus diperhatikan pemeliharaannya dan tidak sembarangan orang bisa melakukan hal tersebut, ahlinya. Oke, yang ke-5 sudah, sekarang yang ke-6. 6 itu berkaitan dengan inventarisasi dan pelaporan. Kegiatan yang meliputi pendaftaran, pencatatan dalam daftar, penyusunan atau pengaturan barang-barang milik negara atau daerah, serta melaporkan pemakaian barang-barang kepada pejabat yang berwenang secara teratur. Nah, ketika kita membeli barang tadi di pengadaan, di bagian pengadaan, jangan lupa ini adalah intinya dari administrasi OTK sarana dan prasarana adalah menginventarisasi atau melaporkan barang yang sudah dibeli apa saja, kemudian pemeliharaannya bagaimana, anggarannya seperti apa, kemudian dan perbaikan atau pemeliharaannya seperti apa. Itu jangan lupa untuk dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Kalau misalkan itu adalah barang milik negara, berarti dilaporkan kepada negara. Contohnya barang-barang milik negara seperti apa, Bu? Kalau sarana dan prasarana ya, kalau misalkan prasarana itu seperti gedung DPR itu kan milik negara. Kemudian Stadion Negara, Stadion Gelora Bung Karno itu kan milik negara ya. Kemudian kalau alat-alat milik negara kira-kira apa aja tuh? Fasilitas-fasilitas umum di jalanan. Kalau dulu itu ada namanya telepon umum. Telepon umum biasanya dimiliki oleh BUMN, itu berarti kan milik negara. Itu adalah alat-alat milik negara. Kemudian seperti bis Damri itu kan milik negara ya. Itu masuk sarana atau prasarana. Dia bisa bergerak loh. Nah, dia adalah sarana. Nah, itu dilaporkan karena itu berkaitan dengan barang-barang milik negara. Berarti pertanggungjawabannya juga harus ke negara. Nah, ada dua istilah. Ada inventaris sama inventarisasi. Kalau inventarisasi adalah kegiatan pencatatan sampai dengan pelaporan. Dicatat barangnya,
dicatat anggarannya, pemeliharaannya bagaimana, itu disebutnya inventarisasi. Tetapi kalau barangnya sebagai objek yang dicatat sarananya, itu disebut barang-barang inventaris. Jadi jangan tertukar antara inventarisasi dan inventaris. Inventarisasi itu adalah kegiatannya ya. Kalau misalkan inventaris itu adalah barangnya. Oke. Yang terakhir adalah penghapusan. Jadi dari rentetan ruang lingkup administrasi itu ujung-ujungnya adalah penghapusan, tapi tidak semua barang itu penghapusannya sama. Kalau misalkan kertas, jangkanya berapa lama untuk bisa dihapuskan. Kalau misalkan alat-alat mesin itu sampai berapa lama bisa dihapuskan. Jadi waktu penghapusannya itu setiap barang itu pasti berbeda. Nah, penjelasannya adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau memusnahkan barang dari daftar inventaris sarpras kantor karena barang tidak layak pakai dan sudah tidak memiliki nilai guna, mana biaya pemeliharaan dari sarpras kantor lebih besar daripada biaya penghapusannya. Nah, perlu digarisbawahi yaitu menghilangkan atau memusnahkan barang. Penghapusan itu berarti tidak ada lagi di kantor yang sudah tidak memiliki nilai guna, jadi tidak bisa dipakai apa-apa lagi. Daripada numpuk di kantor, mendingan dihilangkan atau dimusnahkan, tetapi harus dicatat dalam daftar inventaris. Jadi jangan sampai dihilangkan saja, nanti akan jadi pertanyaan atasan kita. Kalau misalkan kita pemegang sarana prasarana, barang ini kemana? Kemudian dihapuskannya bagaimana? Jangan sampai kita itu dibuang saja, itu dihilangkan saja, tidak segampang itu gitu yang administrasi berkaitan dengan sarana dan prasarana. Nah, tadi sudah hakikat administrasi sarpras, kemudian ruang lingkupnya ada 8, mulai dari perencanaan sampai penghapusan. Kemudian yang terakhir adalah tujuan administrasi sarana dan prasarana. Kenapa sih kita itu harus mengetahui administrasi tentang sarana dan prasarana? Yang pertama, administrasi sarana prasarana itu penting karena mampu menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan, baik berkaitan dengan jenis dan spesifikasinya, jumlah, waktu maupun tempat yang dibutuhkan. Kebayang kalau misalkan di suatu kantor tidak ada administrasi sarprasnya, nanti untuk tahun depan itu kita butuh apa? Jadi administrasi itu tidak dicatatkan. Itu secara simpelnya ya, kan administrasi itu adalah proses dari catat mencatat. Nah, jadi kalau misalkan di suatu kantor itu nggak ada proses catat mencatat sarprasnya, nah bagaimana nanti kita menentukan kebutuhannya berkaitan dengan jenisnya, spesifikasinya, jumlah maupun tempat yang dibutuhkannya. Tidak asal aja, kayaknya kita butuh mesin fotokopi, kita beli saja. Ternyata di administrasi sarprasnya tidak ada pencatatannya apa aja yang harus dibeli, spesifikasinya apa, terus tempatnya ada apa enggak. Jangan sampai beli barang tapi tidak sesuai dengan kebutuhan, itu kan menghamburkan anggaran. Maka di sini tujuan adanya administrasi sarpras itu yaitu untuk menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan apa aja yang dibutuhkannya. Kemudian kan di daftar inventaris itu nanti ada barang yang sudah dihapuskan, berarti nanti perlu diadakan kembali. Nah, itu pentingnya administrasi sarpras. Kemudian mampu menyediakan informasi berkaitan dengan keberadaan sarpras yang dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan pengadaan dan pengendalian perbekalan serta dapat digunakan sebagai instrumen pengambilan keputusan. Nah, kalau sudah ada catatan sarprasnya, pimpinan itu yang mengambil keputusan kan pimpinan ya. Pimpinan itu bisa menentukan untuk tahun ini kita beli alatnya ini. Untuk prasarana kita bisa menambahkan misalkan satu ruang rapat baru misalkan seperti itu. Nah, tujuannya administrasi itu adalah untuk instrumen pengambilan keputusan atasan. Singkatnya ya. Kemudian mampu menyediakan sarana dan prasarana yang siap pakai atau ready to use ke unit kerja maupun personel sehingga menjamin kelangsungan aktivitas. Contohnya
kalau misalkan ada administrasi Sarpras, ketika orang membutuhkan alat contohnya apa ya, alat di kantor itu misalkan seperti faxmile, mesin faxmile. Nah, kalau ada di daftar inventaris itu kita punya mesin faxmile tidak? Daftar inventaris ada, kita punya 2, cuman mungkin disimpan di ruangan mana. Jadi administrasi Sarpras itu penting untuk personel kantor yang siap pakai, yang akan digunakan, sehingga menjamin kelangsungan aktivitasnya. Kemudian mampu menjaga dan mempertahankan kondisi-kondisi teknis, daya guna dan daya hasil. Selanjutnya, yang kelima, mampu melakukan pengakhiran fungsi sarana dan prasarana dengan pertimbangan-pertimbangan dan argumentasi yang dapat dijawabkan. Nah, mampu melakukan pengakhiran fungsi seperti tadi, bisa dimusnahkan atau bisa dihilangkannya itu berdasarkan apa? Jangan sampai suatu alat atau suatu sarana itu sudah terlihat usang atau tua, ya udah masih dipertahankan karena masih bisa bekerja. Tidak seperti itu, tapi ada waktunya pemeliharaannya, waktu perawatannya, perbaikannya, sampai dengan penghapusannya. Kemudian tujuan yang keenam, mampu mencegah dan mengambil tindakan antisipatif terhadap berbagai penyimpangan dalam setiap kegiatan pengelolaan maupun penggunaan. Kalau misalkan kita pengadaan itu tidak dapat dipungkiri ada saja SDM yang bisa menyimpangkan. Contoh, misalkan di kantor itu yang dibutuhkan telepon itu hanya untuk 4 bagian, terus diselewengkan saja di bagian inventaris tuh jadi 5 atau 6. Nah, tidak bisa seperti itu karena di administrasi Sarprasnya sudah tertera kalau misalkan telepon yang dibutuhkan itu hanya 4 untuk bagian bla bla bla. Jadi meminimalisir penyimpangan dalam setiap kegiatan pengelolaan, jadi tertib administrasinya. Kemudian yang ketujuh, mampu menyediakan pedoman kerja bagi setiap unit kerja maupun personil, sehingga setiap unit kerja mampu personil dapat menjalankan aktivitasnya secara optimal. Yang terakhir, tujuan yang ke-8, mampu membangun budaya penggunaan sarana dan prasarana secara bertanggung jawab oleh para pegawai di lingkungan organisasi. Jadi kalau sudah tertib administrasi sarana prasarananya, itu bisa membangun budaya penggunaan Sarprasnya yang bertanggung jawab. Jadi semua SDM itu berasa untuk merawat atau menjaga Sarpras yang sudah ada, tidak semata-mata gunakan ini, tidak bertanggung jawab. Misalkan ketika kita ngeprint sudah selesai itu tidak dimatikan printernya, sudah saja gitu. Nah, dengan adanya administrasi Sarpras itu bisa membangun budaya Sarpras secara bertanggung jawab oleh sebagai pegawai di lingkungan organisasinya. Oke, demikian yang dapat Ibu sampaikan mengenai OTK sarana dan prasarana di bagian awal ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila banyak salah-salah katanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.